kemudian dengan dilaksanakannya aksi-aksi lingkungan, misalnya dengan kegiatan penanaman pohon atau gerakan pungut sampah, gerakan bersih-bersih sungai dan pantai. Yang ketiga yaitu asa kreativitas dengan membentuk produk, dengan membuat produk ramah lingkungan atau pemanfaatan limbah. Lanjut Pak. Proses inovasi untuk pelatihan dan gerakan PPLHS, saya membuat proses ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk perencanaan, yang pertama kita melakukan identifikasi peserta. Jadi nanti peserta yang akan kita undang untuk pelatihan gerakan PPLHS, kita identifikasi apakah pesertanya itu dari tingkat SMP atau SMA ataupun SD. Kemudian dengan menentukan tujuan yang spesifik dari pelatihan gerakan PPLHS ini. Lalu kita memilih materi pelatihan gerakan PPLHS. Kemudian menyiapkan metode pelatihan. Jadi kita pilih juga metode apa yang akan kita laksanakan pada saat pelatihan. Lalu membuat susunan jadwal pelatihan sehingga pelatihan berjalan dengan baik dan terarah. Kemudian pelaksanaan dengan kegiatan adanya pembukaan, kemudian penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian ada kegiatan praktik serta evaluasi. Kemudian penutupan yaitu dengan adanya ringkasan materi yang disampaikan pada saat pelatihan, kemudian ada pemberian sertifikat untuk peserta pelatihan dan panitia, dan kami juga mengajak aksi nyata terhadap peserta setelah kita melaksanakan pelatihan tersebut dan melaksanakan evaluasi keseluruhan untuk perbaikan pelatihan gerakan PPLHS yang akan datang. Lanjut Pak. Proses inovasi aksi penanaman pohon. Ya. Untuk aksi penanaman pohon, prosesnya kita lakukan 3 tahapan sama dengan tadi proses pelatihan gerakan PPLHS, yaitu adanya persiapan, adanya penanaman, adanya pemeliharaan. Untuk persiapan kita melakukan pemilihan lokasi terlebih dahulu, kemudian kita menyiapkan lubang tanam dan kita menyiapkan bibitnya. Kemudian untuk penanaman kita memberikan arahan dulu bagaimana cara untuk memasukkan bibit, menimbun kembali, dan apakah tanahnya itu sudah dalam kondisi yang padat, ya, kita cek kembali. Kemudian kita juga membuat cekungan di sekitar batang agar mendapatkan aliran air. Lalu yang pemeliharaan yaitu dengan penyiraman, dengan pemupukan, penyiangan, dan perlindungan. Nah, di sini kami melaksanakan aksi-aksi penanaman pohon itu mengundang seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Lanjut Pak. Kemudian proses inovasi gerakan tanam mangrove kita melakukan dengan 3 tahapan, yaitu persiapan, tahapan penanaman, tahapan pemeliharaan. Yang pertama, tahapan persiapan, kita memilih lokasi yang akan kita tanam, ya. Kemudian kita memilih bibit jenis mangrove-nya, ya, apakah mangrove itu sesuai dengan keadaan pesisir pantai yang akan kita tanami mangrove, apakah jenisnya bakau, api-api, atau berada. Kemudian persiapan bibit dan persiapan alat. Untuk tahap penanaman, pembuatan lubang tanam, penimbunan, pemasangan ajir, pemasangan tanda batas. Lalu tahap pemeliharaan dengan penyiraman, pemupukan, penyiangan, perlindungan, dan monitoring. Nah, gerakan penanaman mangrove yang saya
kita mengundang sekolah-sekolah, baik sekolah yang sudah adiwiyata ataupun sekolah yang belum menerapkan gerakan PPLHS. Nah, kegiatan ini saya lakukan bekerja sama dengan DPW HPAI Kabupaten Cirebon dan CSR yang membantu kegiatan kami. Lanjut. Kemudian aksi pungut sampah. Nah, untuk kegiatan atau gerakan aksi pungut sampah di sini kami mengikuti kegiatan dari kolaborasi dengan DPW HPAI Kabupaten Cirebon, kemudian dengan komunitas dan dengan CSR. Nah, di mana aksi-aksi ini kita memiliki tema implementasi perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH. Lanjut, Pak. Kemudian asa kreativitas. Nah, prosesnya sama dengan kegiatan yang sebelumnya, yaitu adanya tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Nah, untuk persiapan kita membuat pembentukan panitia, kemudian penentuan tema, penyusunan kriteria penilaian, dan sosialisasi perlombaan. Kemudian tahap pelaksanaan ada pendaftaran peserta, penyampaian materi, pelaksanaan lomba, dan penilaian. Untuk tahap penutupan nanti kami akan mengumumkan pemenang dan memberikan penghargaan bagi peserta lomba yang mendapatkan kejuaraan. Nah, ini gambaran yang pernah saya lakukan untuk lomba video kreatif memperingati Hari Ozon Sedunia. Nah, lomba-lomba ini pesertanya adalah sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Cirebon. Lomba kreativitas video ini temanya itu adalah pengelolaan sampah. Jadi bagaimana anak-anak itu mengenal bagaimana pengelolaan sampah itu sehingga sampah itu bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan produk dari limbah sampah tersebut. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan, kegiatan yang dilakukan bersama dengan CSR, pemerintah daerah, dan seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon. Kita melaksanakan kegiatan lomba, di mana lombanya itu secara online dan pelaksanaannya pada tanggal 1 November 2023. Kemudian ada kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember tahun 2023, tepatnya oleh Bupati Dimas Gandasari Kabupaten Cirebon. Kemudian ada kegiatan penanaman pohon pada tanggal 3 Desember 2023, tempatnya di TPAS Kubang Beleng Kabupaten Cirebon. Lanjutkan. Nah, manfaat lingkungan inovasi. Untuk manfaat lingkungan, kita dapat lingkungan itu mendapatkan peningkatan kualitas lingkungan. Lingkungan juga dapat meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang lingkungan hidup. Juga dengan lingkungan memperoleh manfaat menjadi contoh bagi masyarakat. Karena masyarakat kalau sudah diberi contoh, dia akan bisa melaksanakan. Jadi tidak hanya berupa dengan penyuluhan ataupun ceramah. Kemudian manfaat bagi sekolah, adanya peningkatan citra sekolah, mendapat penghargaan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan meningkatkan kerjasama antar warga sekolah. Bagi siswa sendiri, manfaatnya yaitu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan hidup, mendapatkan pengembangan keterampilan hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kemudian menyiapkan siswa menjadi generasi penerus peduli lingkungan. Lanjut, Pak. Manfaat untuk masyarakat, manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran, kemudian mampu mengembangkan keterampilan, dan masyarakat mendapatkan solusi inovatif dan kolaboratif. Untuk dinas terkait, di sini ada DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan. Dan untuk pemerintah daerah, manfaatnya peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan daya tarik sebagai daerah wisata, dan meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Lanjut, Pak.
Nah, manfaat secara lebih prioritas itu adalah untuk sekolah, yaitu mencetak agent of change dalam jumlah yang banyak. Lalu peran masyarakat juga dalam melestarikan lingkungan itu memiliki peran yang sangat banyak, baik di tingkat desa maupun kecamatan untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka. Lanjut, Pak. Nah, dampak inovasi ini investasi jangka panjang itu memberikan dampak positif baik pada lingkungan, sekolah maupun masyarakat. Lanjut, Pak. Nah, ini di sekolah ada potensi keberlanjutan inovasinya. Dengan adanya greenhouse itu bisa kita upayakan menjadi bisnis produk greenhouse. Kemudian adanya edukasi dan wisata edukasi itu yang bisa kita jadikan tempat pembelajaran tentang botani, pertanian urban, dan ekosistem. Lanjut, Pak. Nah, kemudian potensi berkelanjutan dari pengolahan sampah di sini kita banyak sekali mendapatkan hasil-hasil atau potensi di mana salah satunya adalah pengurangan timbulan sampah sekolah yang sebelum melaksanakan gerakan PPLHS itu menghasilkan sampah 65.043 kg, dan sudah melaksanakan gerakan PPLHS volume sampahnya menjadi 16.260 kg itu per tahun. Nah, kemudian ada potensi lainnya yaitu pelatihan, produk kreatif, dan mendirikan bank sampah. Lanjut, Pak. Potensi berkelanjutan inovasi dengan partisipasi masyarakat dengan adanya program berkelanjutan komunitas, adanya bisnis produk lingkungan dan kelestarian alam, dan adanya penanaman mangrove di daerah sekitar. Nah, ini dokumentasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, yaitu ada pelatihan gerakan PPLHS, kemudian lanjut, Pak, ada aksi penanaman pohon, lanjut, aksi penanaman mangrove, bersih-bersih di pinggir pantai, pembuatan pupuk organik, bersih-bersih di pinggir jalan, dan bersih-bersih di sungai. Nah, untuk publikasi gerakan PPLHS selain melalui medsos berupa WhatsApp, IG, Facebook, saya juga adanya kerjasama atau dengan publikasi gerakan PPLHS untuk di TV, di radio, dan di majalah. Lanjut, Pak. Sekian presentasi dari saya. Mari kita sinergi satu aksi untuk bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga kegiatan lainnya, itu kita ada di NGO Grow Up Institute yang memang bekerja sama juga dengan PT Astra Internasional dan juga PT Telkom Indonesia untuk gerakan lingkungan. Jadi ketika lingkungan hidup, kayaknya kita sefrekuensi nih, ya. Saya paling senang kalau misalkan berbicara mengenai lingkungan, dan apalagi kalau misalkan sekolah itu menjadi bibit utamanya untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap kepedulian lingkungan, seperti itu. Dari yang saya baca di proposal itu banyak catatannya banyak, cuman karena saking saya tertariknya ya Bu ya di sini. Memang setuju ya Bu, saya sampaikan di sini bahwa banyak sekali kepala sekolah, saya nggak bisa menyatakan banyak sekali ya. Mungkin seperti yang dituliskan juga di sini ya, kalau kepala sekolahnya itu belum open minded ya, seperti itu terkait lingkungan, seperti itu dikatakan seperti itu. Kepala sekolah masih belum open minded terkait lingkungan. Yang saya sedihkan, kalau perilaku apatis gitu ya, ngapain ya pegel ngurus di sekolah ya, kan seperti itu. Itu yang kita sedihkan, perilaku seperti ini. Padahal kalau lingkungannya hijau akan berdampak psikologis juga kepada siswanya, seperti itu. Jadi sekolah itu tidak kayak bangunan gersang gitu. Jadi perilaku atau perasaan untuk memiliki harus ditumbuhkan, dimulai dari kepala sekolahnya sendiri yang peduli terhadap kebijakan lingkungan, seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, banyak catatannya, hanya saja tentang
sustainability-nya seperti apa, Bu? Seingat saya itu anak-anak sekolah dulu diminta untuk membawa alat makan, kotak makan. Jadi ketika saya berangkat kerja itu, ini tuh anak-anak jajan tuh bawa kotak makan. Minggu depannya udah enggak. Wah, sayang sekali gitu. Ini sustainability-nya seperti apa? Karena dikhawatirkan ya program ini hanya selama usia kita saja, selama menjabat kita saja, tapi khawatirnya akan berganti pejabat, berganti juga kebijakannya seperti itu. Ini yang perlu ditekankan adalah sustainability programnya seperti apa itu. Yang kedua, masukkan Bu, mungkin tanam pohonnya bisa dengan pohon historikal. Nah, pohon langka yang sudah langka dan memiliki nilai histori bisa ditanam sebagai pilihan pohon ya yang ditanam di sekolah Ibu. Dan yang terakhir di sini yang ketiga, mungkin masukan juga Ibu terkait proses bisnis yang Ibu tuliskan di proposal. Ditambahkan ya Bu ya, ditambahkan inovasi yang sesuai dengan tema milenial atau kekinian seperti itu. Bisa diselenggarakan dengan duta sekolah gitu kan, ya Bu ya. Kan anak-anak sekarang suka banget itu pakai selempang-selempang mis-mis gitu kan ya. Duta sekolah, duta peduli lingkungan sebagai advokasi teman sebaya. Kalau yang nuturi guru mungkin mereka mau seperti itu, tapi kalau yang nuturi teman sebaya ada juga penguatannya. Aku pengen seperti dia, seperti itu. Mungkin itu Ibu minta tanggapannya. Di sekolah kami sudah saya berdiri 1 tahun, memang sudah ada pembiasaan atau budaya, bahkan budaya untuk wajib untuk membawa tempat makan dan tumbler ya. Nah itu ada sanksi bagi yang tidak membawa, karena memang anak-anak itu harus menjadikan pembiasaan atau budaya. Dan itu diterapkan di sekolah kami. Akan tetapi pada saat pergantian kepala sekolah atau kebijakannya berlainan lagi gitu. Nah itu lama-kelamaan akan berkurang lagi, kendor lagi, itu seperti itu. Maka untuk itu kami memang berharap untuk seperti pemerintah atau dinas terkait untuk adanya aturan yang dimana aturan itu betul-betul untuk mewajibkan seluruh peserta didik itu untuk membawa tempat makan dan botol minum seperti itu. Nah pembiasaan selain membawa tempat makan dan minum, kami juga ada istilahnya wajib untuk bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan di sekolah gitu. Jadi tidak dibuang di sekolah, bahkan ada yang dibawa ke rumah atau disimpan kembali. Bahkan di kami juga di sekolah itu sudah ada bank sampah. Jadi adanya pengurangan sampah itu dari kebudayaan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk jenis pohon yang endemik ya, itu memang kemarin saat kami bekerja sama dengan CSR itu kami mendapatkan tanaman endemik yang memiliki histori di Kota Cirebon ya, yaitu kita dapat dari PT ITP Indosemen adanya tanaman-tanaman di mana tanaman-tanaman ini memiliki histori menjadi nama daerah di Kabupaten Cirebon ya, contohnya Kedaung gitu ya, terus asem gitu dan seterusnya gitu Bu. Terus yang terakhir adanya duta lingkungan. Tadi yang saya gambarkan itu yang agent of change itu nanti dikaderkan sebagai kader adiwiyata atau agent of change lingkungan. Nanti dari tingkat sekolah itu adanya komunitas ya, namanya Gen Hijau dari tingkat sekolah, duta dari tingkat sekolah nanti kita kirimkan ke tingkat kabupaten Gen Hijaunya. Nanti dari kabupaten kita akan kirimkan juga pada saat adanya jambore adiwiyata gitu, atau festival lingkungan di pusat di DPP gitu. Nah kita kirimkan itu seperti itu. Mungkin itu saja Ibu.